Apalagi kita lagi dalam krisis gini, soal sepak bola indah, sepak bola atraktif, sepak bola menyerang itu ntar dulu deh. Yang penting kita keluar dari krisis dulu. Habis itu baru kita ya perbaiki. Kalau kita lihat Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Momin, apa kabar? Sorry, aku lagi sakit sebenarnya, makanya kemarin nggak bisa ini, nggak bisa bikin konten, agak demam sama isi batuk, sakit tenggorokan juga. Anyway, let's start. Ini mungkin agak telat 1 hari ya, karena ini konten yang mestinya muncul kemarin, tapi kemarin benar-benar nggak bisa. Jadi mohon dimaklumi kalau ada agak-agak serak-serak seksi gitu. Alright, kita mulai dengan update berita. Buat kawan-kawan yang sudah nggak sabar pengen lihat Lukaku main, kabar kurang menyenangkan karena Lukaku dan Korea belum bisa main lawan Barcelona. Jadi kita masih yang mestinya kita lihat ya Lautaro dan Zeko. Sedangkan kita tahu Lautaro itu udah kehabisan tenaga. Jadi kalau beberapa pertandingan Lautaro tidak bisa maksimal ya itu bisa dimaklumi sih. Dan masalahnya penggantinya belum ada. Kalau begini terus keadaannya ya mau tidak mau kita akan melihat Carboni debut di Liga Champion. Siapa tahu kan debut Liga Champion terus ngegol. Wih, that will be awesome. Kita lihat saja nanti. Kemudian Korea tidak akan fit juga. Tapi Korea juga kan formnya lagi jelek, jadi kita tidak terlalu merasa kehilangan. Cuma yang Lukaku ini yang masalah. Anyway, keadaannya seperti itu. At least kita nggak seperti AC Milan yang jumlah pemain mereka yang cedera itu jauh lebih banyak. Tapi kenyataannya mereka bisa mengalahkan Juventus. Jadi kita tidak bisa menjadikan cedera ini sebagai alasan. Karena apapun yang terjadi, penampilan di lapangan itu harus tetap maksimal. Kemudian Lautaro Martinez poor form could mean that Romelu Lukaku will be paired with Edin Dzeko when back from injury. Ini maksudnya gini, poor performance jadi performa buruk Lautaro ini bisa jadi kita akan melihat duet Lukaku dengan Dzeko, which is nggak masalah juga karena Dzeko juga mainnya lagi bagus. Buat kawan-kawan yang benci banget sama Dzeko ya kemarin dia menjawab, bukan kemarin, 2 hari yang lalu dia menjawab dengan 2 gol. Jadi seperti yang aku bilang, kalau benci pemain jangan segitunya, kalau ngefans sama pemain juga jangan segitunya. Karena kenyataannya yang bikin kita menang lawan Sassuolo ya Edin Dzeko. Oh, satu lagi Dumfries yang selalu jadi korban jadi korban makian Interisti. Tempo hari dia tampil istimewa kan. Semoga nanti lawan Barcelona dia bisa tampil bagus lagi. Walaupun ya lagi-lagi nggak mungkin dia ditampilin 90 menit dengan apa ya, dengan performa yang tetap segar bugar, nggak bisa. Selisih cuma berapa, 4 atau 5 hari sudah main lagi ya pasti akan terlihat kelelahannya. Kemarin aku memperkirakan Belanova akan bermain, ternyata Belanova tidak dimainkan. Jadi kemungkinan besar nanti lawan Barcelona Belanova akan main. Cuma ya Inzaghi itu inilah yang tipikalnya Inzaghi itu dia kurang berani memainkan pemain muda di turnamen yang sangat menentukan. Cuma kalau sudah terpaksa banget, bukan tidak mungkin juga. Kita lihat aja nanti ya. Next, update berikutnya. Ada sebuah dari Gazeta, sebuah artikel yang menarik. Dalam kemenangan lawan Sassuolo, Inter menunjukkan soliditas ketimbang brilliant football. Maksudnya yang bikin kita menang itu adalah karena kita sangat solid, bukan karena memainkan sepak bola yang bagus. Aku sih setuju ya, karena waktu live reaction juga aku kan bilang mainnya Inter tidak bagus-bagus amat, tapi ya jelek juga enggak juga kan. Cuma yang terlihat kita sangat solid, pemain-pemain sangat fokus, sangat disiplin. Kecuali ketika gol Sassuolo terjadi itu kan, Fratesi tiba-tiba datang dari second line tidak terkawal.
Skriniar juga sorry. Skriniar juga terlambat menutup pergerakan si sayap kirinya Sassuolo waktu itu, aku lupa. Sehingga Skriniar belum datang dia sudah lepas umpan. Umpan yang dilepaskan dari posisi yang sangat bebas begitu ya, otomatis akurasinya meningkat kan, karena tidak ada yang memberikan pressure. Jadi aku setuju banget, soliditas pemain Inter waktu itu sangat disiplin. Pemain yang biasanya tampil menyerang pun rela, dalam tanda kutip rela main lebih bertahan demi mencapai kemenangan. Inilah yang aku bilang bahwa hiburan terbaik dalam sepak bola itu adalah ketika tim kita menang. Apalagi kita lagi dalam krisis gini, soal sepak bola indah, sepak bola atraktif, sepak bola menyerang itu ntar dulu deh. Yang penting kita keluar dari krisis dulu. Habis itu baru kita ya perbaiki. Kalau kita lihat waktu itu secara statistik kita memang apa ya, bola itu lebih banyak dikuasai Sassuolo 53%, mereka kita 47%. Tidak jauh sebenarnya, tapi kalau kawan-kawan ingat gimana penampilan kita musim lalu, lawan tim manapun hampir selalu kita yang pegang possession. Cuma saat lawan Sassuolo, apalagi saat lawan Barcelona, kita ya agak merendah sedikit. Tampil lebih defensif, tampil lebih disiplin di lini belakang. Cuman, nah ini sama dengan ketika lawan Barcelona, walaupun possession mereka yang pegang, kenyataannya adalah peluang justru lebih banyak kita yang ciptakan. Shot on target kita itu 4, Sassuolo cuma 3. Dan sorry. Sepanjang yang aku ingat tidak terlalu banyak ini yang berbahaya ya, tembakan yang berbahaya dari Sassuolo. Shot keseluruhan mereka punya 15, kita 16, lebih banyak kita bahkan. Kemungkinan besar lawan Barcelona kita akan memakai pendekatan yang sama, apalagi kita main di kandang Barcelona ya. Gak mungkin lawan Barcelona yang mereka memang DNA-nya itu possession football, terus kita macam-macam mau pressing high, memulai pressing di daerah lawan. Waduh, dihajar Pak sama Dembele, sama Lewandowski, sama siapa lagi tuh? Ansu Fati, siapa lagi? Siapa lagi satu itu yang dari Brasil itu? Oh, Rafinha. Semoga tidaklah. Walaupun ya tetap main di kandang dengan main di kandang lawan itu kan beda tentu tekanannya, apalagi Barcelona mereka dendam. Ini nggak kelar-kelar Pak. Sekarang presidennya Barcelona juga ngedumel lagi soal wasit itu. Dia bilang ini, refereeing against Inter was scandalous. Skandal katanya. Don't think we'll get dumped out of Champions League. Jadi wasit dalam pertandingan lawan Inter itu skandal. Ini skandal besar. Ih gila, munafiknya nggak terhingga Pak. Anyway, aku nggak akan bahas terlalu, inilah sudah aku jelaskan panjang lebar dan mendetail. Aku tampilkan juga aturan tentang handsball itu bagaimana. Aku nggak akan ulangi. Itu mestinya mereka kan memiliki motivasi lebih untuk membuktikan bahwa wah ini loh kita kemarin tuh cuma kalah sial aja lawan Inter. Ya Inter mesti hati-hati kan. Next, ini sedikit update aja. Steven Sang meninggalkan Italia untuk ke Amerika. Ini tampaknya mungkin ada kaitannya dengan yaitu transaksi mau menjual Inter Milan itu. Cuma belum ada rilis resmi sih kepentingan dia ke Amerika itu apa. Siapa tahu pengen ketemu ceweknya. Alright, next tentang Onana. Yang sering terjadi perdebatan apakah ini menandakan untuk seterusnya itu akan Onana terus yang akan jadi starter, tapi Inzaghi bilang tidak. Ini akan tetap dievaluasi dari pertandingan ke pertandingan. Cuman kalau Inzaghi berpegang teguh pada omongannya, dievaluasi, mestinya sih tetap Onana yang jadi starter, karena mau evaluasi kayak bagaimanapun tidak mungkin hasil evaluasinya itu Handanovic lebih bagus dari Onana. Ya nggak? Tentang Handanovic banyak yang bilang kan, wah kalau pemain-pemain itu nggak suka, tapi kayaknya itu nggak benar, karena ini Edin Dzeko sendiri bilang, when Samir Handanovic speaks, we all shut up and listen. Maksudnya ketika Handanovic berbicara, kami semua diam dan mendengarkan. Jadi itu yang aku bilang, Handanovic ini adalah figur yang penting banget di ruang ganti. Mungkin ini yang jadi apa ya istilahnya, jadi salah satu pertimbangan Inzaghi kenapa dia tidak mau buru-buru mengganti Handanovic
dengan Onana. Apalagi kan memang sebelumnya dijanjikan bahwa perpanjang kontrak deh lagi 1 musim, nanti kamu akan tetap dapat bermain kan gitu waktu itu gininya. Perjanjiannya kan. Anyway, aku sih positif kita akan lebih sering melihat Onana lawan Barcelona, kemungkinan besar akan Onana yang start. Tapi mungkin nanti lawan Salernitana, Handanovic yang start kan. Ya di atas kertas Salernitana mestinya bukan lawan sulit kan. Jadi kalau pingin merotasi ya mesti lawan yang nggak terlalu kuat dimainkan si Handanovic. Begitu sih menurutku. Nah, ada yang menarik tentang tempo hari kan aku bilang bahwa aku nggak setuju sebenarnya Aslani ditarik di babak kedua. Nah, ini si Inzaghi memberikan penjelasan kenapa dia menarik Aslani di istirahat babak. Yang pertama itu karena Aslani memang tampil tidak bagus waktu itu, di pressing ketat dia banyak sekali salah umpan, bahkan umpan-umpan yang sederhana dia salah. Secara umum memang kurang bagus mainnya Aslani waktu itu. Yang kedua, dia udah kena kartu kuning. Jadi ya kita sama-sama tahulah penyakitnya Inzaghi. Nah, yang ketiga, dia katanya tidak ingin menggunakan slot pergantian itu sehingga dia ganti di pertengahan babak. Kalau kamu kan mungkin ada yang belum tahu ya. Aturan yang baru itu memang tim itu boleh ganti 5 pemain. Tapi 5 pergantian ini harus dilakukan di 3 kesempatan. Cuma 3 kali aja. Jadi mesti 1 kali pergantian itu 2 pemain yang ditukar. Kemudian berikutnya 2 pemain kayak gitu. Nah, kalau dia mengganti pemain di istirahat babak itu kan jadi dia belum memakai pergantian pemain itu. Menurutku ya cukup tepat lah, walaupun aku waktu itu mikir sayang Aslani kan. Tapi buktinya adalah dia masukkan Mkhitaryan dan Mkhitaryan tampil sangat bagus. Apalagi sampai dia kasih assist juga. Jadi untuk itu walaupun aku kurang setuju, tetap kita mesti angkat topi karena pergantiannya tepat. Alright, itu dulu untuk konten kali ini. Sekali lagi aku minta maaf karena kurang maksimal. Kemarin juga tidak bisa bikin konten. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ini mungkin untuk beberapa hari ke depan aku belum bisa live lagi karena ya tahu sendiri lah kalau live itu kan ngomongnya non-stop Pak. Berapa 2 jam, 3 jam, bahkan pernah 4 jam. Sorry, tenggorokanku belum kuat Pak. Oke guys, thank you buat yang nonton. Oh ya, buat yang menang Bro Rizal itu giveaway-nya sudah aku kirimkan ya. Mestinya sih nggak sampai seminggu sudah sampai. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah jadi member, yang sudah nyawer. Mungkin giveaway ini hanya sedikit yang bisa aku berikan sebagai timbal balik dari dukungan kawan-kawan. Jangan dilihat nilainya, wah cuma 1 giveaway. Ya, lihat unsur fun-nya gitu loh. Oke, sekali lagi terima kasih buat dukungannya selama ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.